Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih buat yang sudah mengucapkan selamat hari guru kepada Ustadz ya. Semoga apa yang Ustadz berikan kepada kalian dan kalian berikan kepada orang tua kalian juga menjadi sebuah amalan ibadah. Amin. Oke. Hari ini Ustadz masih lewat video dulu karena di sekolah Ustadz ada tugas. Jadi misalkan hari ini ada materi yang kalian kurang paham, silakan bertanya lewat WA saja. Hari ini kita masih lanjut ke tema 3, tokoh dan penemuan. Kita masuk ke subtema 2, unit 2 IPA. Hari ini kita bahas tentang rangkaian listrik paralel. Oke, yang di subtema 1 kemarin kita sudah bahas tentang listrik secara seri. Yang kalian harus ingat bahwa rangkaian listrik secara seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Ingat ya, berderet. Nah, bedanya dengan paralel sekarang adalah rangkaian listrik di mana alat listriknya disusun secara bercabang. Kalian lihat di gambar yang bagian atas ini itu rangkaian seri disusun secara berderet-deret ke samping. Sedangkan yang bagian kanan, yang bagian bawahnya itu ada rangkaian paralel disusun secara bercabang seperti itu. Oke? Ingat kemarin Ustadz bilang bahwa prinsip kerja listrik adalah listrik yang akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Itu ada baterai yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi ketika saklar ditutup, berarti ada listrik yang menuju ke positif sehingga lampunya menyala. Nah, ketika saklar dibuka, berarti kemarin aliran listrik dari kutub positif ke kutub negatif itu diputus secara sementara sehingga lampunya mati. Oke, kita lanjut. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Oke, kemarin kita bedakan ya bahwa kalau pada rangkaian seri kemarin tuh kalau ketika ada salah satu komponen listrik yang mati, misalkan satu lampu mati, berarti lampu yang lain ikut mati juga. Nah, beda dengan paralel. Ketika ada salah satu lampu mati atau putus, lampu yang lain itu tidak ikut putus seperti itu. Nanti Ustaz jelasin cara bercabangnya seperti apa. Contohnya adalah di instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Kita lanjut. Kelebihan rangkaian paralel, kelebihannya itu masih ada banyak kelebihannya, cuma Ustaz kasih 2 saja biar kalian mudah memahami. Yang pertama, karena masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik, maka jika ada salah satu beban yang mati, itu berarti lampu yang mati, beban yang lain tidak ikut mati seperti itu. Ketika ada lampu mati, lampu yang lain tidak ikut mati. Ketika kalian di rumah misalkan ini ada lampu di ruang tengah, di ruang tamu, di kamar mandi. Ketika kalian mematikan lampu di kamar mandi, ruang tengah sama ruang dapur atau kamar lain kan nggak mati. Nah, itu namanya berarti di rumah itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Ketika satu lampu dimatikan, di on aktifkan, berarti lampu yang lain itu tidak secara mati. Beda dengan yang di seri. Ketika di seri salah satu lampu dimatikan atau dipadam, berarti lampu yang lain ikut mati karena dipasang secara berderet bukan bercabang. Seperti itu ya. Oke, nomor 2. Jika dipasang lampu yang menyala sama terang. Ingat sama terang karena pembagian listriknya sama tadi. Masing-masing sama terang. Hal ini dikarenakan arus listrik yang mengalir pada masing-masing percabangan adalah sama besar. Ingat ya, sama besar. Berarti misalkan lampu yang di kamar, lampu yang di kamar mandi, lampu yang di ruang tengah, ruang tamu itu sama-sama terang jika dinyalakan semuanya, tergantung dari wattnya ya, kan ada wattnya, misalkan watt 20 atau 50 dan sebagainya, itu tergantung wattnya lampunya juga. Tapi ketika wattnya sama semua 20 watt, nah ketika kalian menyalakan semua itu sama terang lampunya seperti itu. Ini kalian perhatikan ada rangkaian listrik paralel sama seri. Ini rangkaian paralel ini bercabang seperti itu, dan yang seri ini adalah berderet. Beda ya, berarti ketika intinya bedanya saja. Bedanya ketika lampu di satu seri itu mati, berarti lampu yang lain itu ikut mati. Nah, beda di rangkaian
paralel. Ketika satu lampu mati, lampu yang lain itu masih hidup, seperti itu. Oke, contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. 1. Distribusi listrik PLN ke rumah-rumah adalah paralel. Berarti ketika PLN ya menyambung listrik dari tower PLN itu ke rumah-rumah menggunakan sambungan paralel. Nah, ketika misalkan kalian matikan listrik di rumah kalian, belum tentu di listrik di rumah sebelah mati, kecuali ada pemadaman semuanya misalkan itu. Beda ya. Jadi bisa dibedakan kalau di rumah kalian lagi matiin lampu, lagi matiin listrik, yang di sebelah yang tetap nyala. Seperti itu. Kecuali memang dari PLN-nya suruh memadamkan semua, seperti itu, pemadaman giliran. 2. Rangkaian lampu di rumah. 3. Lampu lalu lintas. Ini kalian perhatikan rangkaian lampu di rumah nih. Penggunaan elektronik rumah, misalkan itu ada mesin cuci, ada TV, lampu dan sebagainya. Nah, ketika kalian mematikan satu saja stop kontak, misalnya lampu mati, dimatikan stop kontaknya, ya tadi TV tetap menyala. Nah, ketika kalian menyambut TV, ya yang lain tetap menyala, seperti itu. Jadi untuk rangkaian paralel itu fungsinya sangat banyak dan diterapkan di peristrikan rumah, seperti itu. Oke, ini contoh rangkaian listrik pada dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan pada rangkaian paralel di sebelah pada gambar di samping. Perhatikan ya, jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Jadi ketika kalian ingin menyalakan lampu hijau, ya lampu merah sama kuning bisa menyala. Ketika ingin menyalakan lampu hijau saja, lampu merah sama kuning mati, seperti itu. Nanti kalau bisa ada waktu, kita buat tentang lampu lalu lintas. Kalau ada waktu ya, kalau tidak ada waktu ya nanti Ustaz lihat saja. Mudah-mudahan ada waktunya, seperti itu. Oke, kita latihan soal. Ini materinya sangat sedikit, nggak banyak. Yang penting kalian intinya gini saja. Intinya bahwa pada lampu seri itu ketika satu mati semua. Nah, ketika pada paralel satu mati tapi yang lain masih hidup, seperti itu. Bedanya di situ saja. Oke. Kita lanjut nomor 1. Latihan soal. Arus listrik yang akan mengalir pada rangkaian. Arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah tertutup. Iya, tertutup ya. Ketika kalian stop kontaknya tertutup, artinya kabelnya tersambung, berarti arus listriknya itu mengalir, seperti itu. Nomor 2. Alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan. Silakan dijawab dulu, apa pilih. C, ya, jawabannya adalah saklar. Iya, saklar itu alat digunakan untuk memutuskan sementara arus listrik. Kayak stop kontak pokoknya. Ketika kalian ingin menyalakan lampu, ya tinggal diceklek saja ya menyala. Ketika dimatikan ya ceklek saja dimatikan. Itu untuk memutus sementara arus listrik. Nomor 3. Rangkaian pada gambar di atas disebut rangkaian. Silakan dijawab. Oke. Udah, kalau sudah, nomor 3 itu jawabannya adalah rangkaian paralel. Ingat ya, rangkaian paralel. Karena bersusun secara bercabang, seperti itu. Oke. Nomor 4. Rangkaian pada gambar merupakan contoh rangkaian A. Paralel, B. Seri, C. Campuran, D. Terbuka. Lihat gambarnya ya, itu gampang sekali itu. Bersusun ke samping berarti iya rangkaian seri. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Rangkaian lampu yang digunakan di rumah adalah rangkaian. Tadi lampu kalau digunakan di rumah ada rangkaian. Ketika satu mati, lampu yang lain tidak mati kalau di rumah. Berarti dia rangkaian ya paralel, berarti B. Oke, sudah? Oke, ini tugasnya kalian. Silakan dikerjakan di halaman 173 nomor 1 sampai 3. Itu silakan dikerjakan. Kalau misalkan ada yang kurang paham materi hari ini, silakan ditanyakan lewat WA saja, nggak apa-apa. Materinya sedikit ya. Intinya gini nih. Kesimpulan dari
rangkaian seri sama paralel. Kalau seri satu mati, yang lain mati. Ingat ya, kalau paralel yang satu mati, yang lain hidup. Nah, itu. Terus rangkaian terbuka dan tertutup. Kalau terbuka adalah rangkaian di mana listriknya itu dibuka, berarti sementara diputus listriknya, ditahan hambatannya. Nah, ketika terbuka berarti listriknya akan mati, lampunya akan mati. Nah, ketika tertutup maka listriknya akan hidup. Bedanya di situ, oke? Udah? Nggak ada lagi, oke? Sekian dari Ustadz. Mohon maaf Ustadz lihat video dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan bisa langsung tanya saja lewat WA. Sekian dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.